Halo teman-teman, coba bayangin ya kalau semua orang nyimpen uangnya sendiri di rumah. Nggak ada tempat yang aman buat nabung dan nggak ada yang bisa ngasih pinjaman usaha. Kira-kira apa yang bakal terjadi? Uang nggak berputar, usaha susah berkembang, dan ekonomi jadi jalan di tempat. Nah, dari situ kita mulai paham kenapa bank itu penting banget. Jadi, sebenarnya bank itu apa sih? Bank itu lembaga keuangan yang ngumpulin dana dari masyarakat, terus disalurin lagi dalam bentuk pinjaman atau layanan keuangan lainnya. Jadi, bank itu bukan cuma tempat nyimpan uang, tapi juga tempat muterin uang biar jadi lebih produktif. Makanya, bank sering dibilang sebagai jantungnya sistem keuangan. Terus, fungsi bank itu apa saja? Yang pertama, sebagai perantara keuangan. Sederhananya, bank jadi penghubung antara orang yang punya uang lebih dengan orang yang butuh dana. Misalnya, kamu nabung di bank, uang itu enggak cuma disimpan, tapi bisa dipakai buat kamu pengusaha ngembangin bisnisnya. Yang kedua, sebagai pengelola dana masyarakat, bank menjaga supaya uang kita tetap aman, tercatat, dan bisa diambil kapan saja sesuai aturan. Karena pada akhirnya, semua ini balik lagi ke satu hal, kepercayaan. Kalau nggak ada kepercayaan, bank juga nggak akan bisa berjalan. Yang ketiga, sebagai penyedia layanan keuangan. Sekarang, kita bisa transfer uang, bayar tagihan, bahkan transaksi ke luar negeri dengan mudah. Yang dulu ribet dan lama, sekarang bisa selesai dalam hitungan detik. Nah, ini yang sering dianggap sepele. Padahal, bank itu bukan cuma tempat nyimpen uang, tapi juga penggerak ekonomi. Kenapa? Karena uang yang kita simpan di bank akan dipinjamkan lagi ke orang lain dalam bentuk kredit. Dan dari situ, orang bisa buka usaha, ngembangin bisnis, dan akhirnya nyiptain lapangan kerja. Jadi alur simpelnya, dari tabungan jadi pinjaman, dari pinjaman jadi usaha, dan dari usaha jadi penghasilan dan peluang kerja. Itulah yang bikin ekonomi terus bergerak. Kalau nggak ada bank, rantai ini bakal terputus. Sekarang kita bahas kegiatan utama bank. Ada 3 kegiatan utama dalam perbankan. Yang pertama, menghimpun dana atau funding. Contohnya seperti tabungan, giro, dan deposito. Lalu, yang kedua, menyalurkan dana atau lending. Misalnya, kredit usaha, investasi, dan kredit konsumtif. Dan yang ketiga, memberikan jasa atau services seperti transfer uang, pembayaran, dan layanan ATM. Ketiga kegiatan ini saling terhubung dan menjadi inti dari operasional bank. Nah, teman-teman, selanjutnya itu ada produk bank. Nah, produk bank ini merupakan hasil dari kegiatan perbankan itu sendiri. Ada produk simpanan seperti tabungan, giro, dan deposito. Ada juga produk kredit seperti kredit usaha dan kredit konsumsi. Dan yang terakhir, produk jasa seperti ATM, transfer, dan pembayaran. Semua produk ini dibuat untuk membantu masyarakat dalam mengelola keuangan dengan lebih mudah. Terakhir, kita bahas jenis-jenis bank. Bank dibedakan menjadi beberapa jenis. Berdasarkan fungsinya, ada bank sentral, bank umum, dan BPR. Berdasarkan operasionalnya, ada bank konvensional dan bank syariah. Dan berdasarkan kepemilikannya, ada bank pemerintah, swasta, asing, dan campuran. Perbedaan ini menunjukkan bahwa layanan bank bisa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Manajemen bank. Manajemen perbankan adalah cara bank mengelola seluruh kegiatannya. Terdiri dari perencanaan, yaitu menentukan strategi dan target, pengorganisasian, yaitu membagi tugas kerja, pelaksanaan, menjalankan operasional, dan pengawasan, di mana memastikan semua berjalan sesuai aturan. Bank juga harus menjaga likuiditas, kemampuan mencairkan dana risiko seperti kredit macet, dan diversifikasi penyebaran risiko. Tanpa manajemen yang baik, bank bisa mengalami kerugian besar. Suku bunga. Suku bunga adalah harga dari penggunaan uang. Ada 2 jenis suku bunga, yaitu bunga simpanan yang diberikan kepada penabung dan bunga pinjaman yang dibayar oleh peminjam. Besarnya bunga dipengaruhi oleh kebutuhan dana, risiko, jangka waktu, dan persaingan. Keuntungan bank. Bank mendapatkan keuntungan dari 2 sumber utama, yaitu spread-based income yang adalah selisih bunga simpanan dan pinjaman, dan fee-based income, yaitu biaya layanan seperti administrasi dan transfer. Keuntungan ini digunakan untuk menjaga operasional dan perkembangan bank. Jadi,
Bank bukan hanya tempat menyimpan uang. Bank adalah sistem yang menghubungkan masyarakat, mempermudah transaksi dan menggerakkan ekonomi. Dengan memahami perbankan, kita bisa lebih bijak dalam mengelola keuangan dan memanfaatkan layanan bank dengan baik.